Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rahman dari Fakultas Ekonomi D3 Akuntansi. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita hari ini, yaitu laporan keuangan perusahaan dagang. Kemarin kita sudah membahas laporan keuangan. Kali ini kita akan laporan keuangan ke perusahaan dagang. Pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Contoh, toko sembako, agen, dan supermarket. Ciri-ciri dari perusahaan dagang itu: satu, pendapatan utama berasal dari penjualan barang dagang. Dua, biaya utama adalah harga pokok barang dan lainnya. Tiga, dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangan. Empat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Lima, bentuk barang yang dibeli dan dijual sama. Enam, tujuan utama mencari laba dengan menjual barang lebih tinggi dari harga belinya. 7. Kegiatan utamanya adalah penjualan dan pembelian. Akun-akun khusus pada perusahaan dagang: 1. Akun utang dagang. 2. Akun piutang dagang. 3. Akun pembelian. 4. Akun retur pembelian. 5. Akun potongan pembelian. 6. Akun beban angkut pembelian. 7. Akun penjualan. 8. Retur penjualan. 9. Potongan penjualan. 10. Akun beban angkut penjualan. 11. Akun beban pemasaran. Terakhir, 12. Akun beban administrasi dan umum. Syarat penyerahan barang itu: 1. Franko gudang beli. Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga segala untuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab penjual, termasuk ongkos angkut barang. 2. Franko gudang penjual. Barang yang diperjualbelikan akan menjadi hak milik pembeli pada saat barang yang sudah keluar dari gudang penjual, sehingga segala bentuk resiko yang timbul selama dalam perjalanan menjadi tanggung jawab pembeli, termasuk ongkos angkut barang yang kita serahkan. Ketiga, free on board shipping point atau FOB shipping point. Berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan penjual, sehingga segala untuk resiko yang timbul dalam perjalanan sampai di gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Keempat, free on board destination point atau FOB destination point. Berlaku untuk pengiriman barang yang menggunakan kapal laut. Barang yang diperjualbelikan menjadi hak milik pembeli pada saat barang sudah sampai di atas kapal di pelabuhan pembeli, sehingga segala bentuk resiko sampai di atas kapal pembeli yang timbul dalam perjalanan dari gudang penjual sampai pelabuhan itu pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Adapun tanggung jawab barang dari pelabuhan pembeli sampai gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. 5. Cost insurance and freight atau CIF. Dalam perjanjian jual beli disepakati bahwa penjual menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi selama barang dalam perjalanan. Kadang-kadang cara ini dilengkapi dengan biaya komisi oleh penjual, sehingga ditulis CIF atau Cost Insurance and Freight Inclusive Commission. Elemen dalam laporan arus kas: 1. Aktivitas operasi atau operation activity, membeli atau membayar harta lancar, penjualan BD tunai, pembelian BD tunai, pendapatan lain-lain, membayar beban usaha, penerimaan piutang, dan melunasi utang non-bank. Kedua, aktivitas investasi atau investing in activity, membeli harta tetap dan menjual harta tetap. Ketiga, aktivitas pendanaan atau financing activity, penambahan modal, investasi awal, meminjam, dan melunasi utang bank dan private. Cara menyusun laporan arus kas perusahaan dagang: kita akan cari dulu data sumbernya. Data sumber kita akan ambil dari buku besar akun kas dan jurnal khusus. Dan ini adalah contoh laporan arus kasnya. Aktivitas operasi, penjualan tunai, penerimaan piutang dagang, membeli barang dagangan, membayar beban sewa, membeli perlengkapan, pelunasan utang dagang. Dan kita akan masuk arus kas dari aktivitas pendanaan, investasi awal, tambahan setoran modal, dan private.
Dan ini adalah jurnal penerimaan kas, buku besar utama, jurnal pengeluaran kas yang kita akan pakai. Sesuai di sini jurnal khusus. Kita akan rekap data sumber. Ini dari NS neraca saldo di tanggal 1, investasi awal 10 juta. JKM, jurnal kas masuk di tanggal 1, tambahan setoran modal di 10.000, di tanggal 3 penjualan tunai 900.000, tanggal 5 penerimaan piutang dagang 1.940.000, di JKK jurnal kas keluar membeli barang dagangan 180.000, di tanggal 3 membayar beban sewa 1.200.000, di tanggal 5 membeli perlengkapan 500.000, di tanggal 7 prive 200.000, di tanggal 9 pelunasan utang dagang 490.000. Kalau kita rekap datanya, kalau dihitung ini sama dikurang, jadi hasilnya 20.270.000. Terima kasih sudah menonton di Terima kasih sudah menonton di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.